Abang-abang barisan, saya ambil alih. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak! Indonesia ke-80 Sabtu 3 Januari 2026. Siap. Lanjutkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Gerak! Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Jalan! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Nomor upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-80 Sabtu 3 Januari 2026. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Di tempat. Gerak. Langkah tegap. Maju. Jalan. Belok. Kanan. Jalan. Hadirin dan tamu undangan dimohon untuk berdiri. Gerak. Berhenti. Gerak. Buka barisan. Jalan. Henti. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Luruskan. Lurus. 3 langkah ke depan. Jalan.
Tutup. Barisan. Jalan. Dua kali belok kanan. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara ditirukan seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamu undangan dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan teks Pancaprastia Korpre.
pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Panca Prasetya Kordi siap dibacakan. Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Kordi. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat.
Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia oleh pembina upacara. Barisan diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Sambutan Menteri Agama dalam peringatan Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia. Umat rukun dan sinergi, Indonesia damai dan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Dong Tian. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan limpah dan rahmat-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama dalam keadaan sehat walafiat. Rasa syukur yang sama juga patut kita haturkan karena atas karunia-Nya Kementerian Agama terus eksis melintasi perjalanan sejarah bangsa, menghadapi berbagai tantangan dan beradaptasi dengan dinamika zaman. Keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia, hari ini kita memperingati Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama dengan mengusung tema Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju. Tema ini menegaskan bahwa kerukunan bukan sekedar ketiadaan konflik, melainkan sebuah energi kebangsaan. Kerukunan adalah sinergi yang produktif di mana perbedaan identitas, keyakinan dan latar belakang sosial dirajut menjadi kekuatan kolaboratif untuk menggerakkan kemajuan bangsa. Dalam catatan sejarahnya, kehadiran Kementerian Agama bukan semata lahir dari tuntutan sosiologis, melainkan merupakan kebutuhan nyata bangsa yang majemuk. Republik ini tidak dibangun oleh satu golongan, melainkan oleh sinergi seluruh komponen bangsa sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga hari ini. Para founding father Kementerian Agama meletakkan cita-cita besar agar lembaga ini berkontribusi nyata dalam membina kehidupan keagamaan yang damai, sekaligus membuka jalan selebar-lebarnya bagi terwujudnya masyarakat yang adil, rukun, dan sejahtera. Keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia, 80 tahun perjalanan ini menegaskan bahwa Kementerian Agama didirikan sebagai penjaga nalar agama dalam bingkai kebangsaan. Kini peran tersebut semakin luas dan semakin krusial, meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, merawat kerukunan umat beragama yang berlandaskan cinta kemanusiaan, memberdayakan ekonomi umat, serta memastikan agama hadir sebagai sumber solusi bagi persoalan bangsa. Sepanjang tahun 2025, kita telah bekerja keras membangun fondasi Kemenak berdampak. Kita membuktikan bahwa semangat ini bukan sekadar slogan, melainkan kerja nyata yang hasilnya mulai dirasakan oleh umat. Transformasi digital yang kita lakukan secara masif telah menghadirkan layanan keagamaan yang lebih dekat, transparan, dan cepat. Kita juga memperkuat fondasi ekonomi umat melalui ribuan pesantren, pemberdayaan ekonomi sosial keagamaan seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, diakonia, derma atau kolekte, dana punia, dana paramita, dan dana kebajikan.
Program-program tersebut tidak hanya mendorong kemandirian lembaga keagamaan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat secara umum. Di bidang pendidikan, madrasah, sekolah keagamaan, dan perguruan tinggi keagamaan, kita terus menunjukkan peningkatan kualitas hingga tidak lagi dipandang sebagai pilihan kedua. Inovasi kurikulum dan penguatan sarana prasarana telah menempatkan institusi pendidikan Kementerian Agama sejajar dengan standar pendidikan lain, bahkan ada yang melebihinya. Melalui program Desa Sadar Kerukunan, kita juga memindahkan wacana kerukunan dari ruang seminar menuju praktik nyata di tengah masyarakat. Semua ikhtiar ini menegaskan satu komitmen: setiap langkah dan kebijakan Kementerian Agama harus menghadirkan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekedar urusan administrasi dan birokrasi. Keluarga Kementerian Agama yang berbahagia, dalam merespon tantangan zaman, kita perlu menengok kembali lembaran sejarah peradaban. Agama pernah menjadi sumber pencerahan dunia yang luar biasa. Kita mengenang Baitul Hikmah pada abad pertengahan sebagai pusat intelektual global pada masanya. Ia bukan sekedar perpustakaan, melainkan pusat riset dan penerjemahan raksasa yang menjawab persoalan kehidupan melalui ilmu pengetahuan. Di sanalah nilai-nilai agama berpadu dengan rasionalitas untuk memajukan peradaban manusia. Semangat inilah yang perlu kita hidupkan kembali hari ini. Kini umat manusia menghadapi tantangan besar bernama Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Kita hidup di era VUCA atau Fatality, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity, di mana perubahan berlangsung cepat, sulit diprediksi, kompleks, dan penuh ketidakpastian. Di era ini kita tidak boleh sekedar menjadi penonton, kita harus memiliki kedaulatan AI. Jika dahulu para ulama dan cendekiawan mewarnai dunia melalui literasi dan keilmuan di pusat peradaban seperti Baitul Hikmah, maka hari ini ASN Kementerian Agama harus mampu mewarnai substansi AI dengan konten keagamaan yang otoritatif, valid, moderat, sejuk, dan mencerahkan. Kita harus memastikan bahwa algoritma masa depan tidak hampa dari nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. AI harus kita kawal agar menjadi alat pemersatu dan penguat kerukunan, bukan pemicu disinformasi dan perpecahan. Keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia, untuk mewujudkan visi besar tersebut, setiap ASN Kementerian Agama dituntut bertransformasi menjadi pribadi yang agile atau lincah dan sigap menghadapi perubahan, adaptif, terbuka terhadap teknologi dan inovasi, serta responsif, cepat melayani kebutuhan umat dengan empati dan integritas. Nilai-nilai ini sejatinya bukan hal baru, melainkan warisan luhur tradisi keagamaan yang perlu kita aktualkan kembali dalam konteks zaman. Sesuai tema HAB ke-80, Umat Rukun dan Sinergi Indonesia Damai dan Maju, marilah kita satukan tekad dengan semangat fondasi yang kokoh, semangat pengabdian yang berdampak, serta penguasaan teknologi yang beretika. Kita optimis mampu mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang damai, maju, dan bermartabat. Selamat Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama. Teruslah mengabdi, teruslah menjadi cahaya pencerah bagi bangsa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 3 Januari 2026, Menteri Agama Nasaruddin Umar. Selesai. Mars Kementerian Agama Republik Indonesia. Pembacaan doa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ووجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. سبحانك اللهم لا تحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نبيك. Ya Allah, Tuhan sumber cahaya dan cinta semesta, pada peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-80 ini, kami hadir menundukkan hati penuh syukur dan doa atas 8 dekade pengabdian yang Engkau anugerahkan dalam melayani umat, menjaga harmoni dan merawat persatuan bangsa Indonesia tercinta. Ya Allah, Tuhan pemilik persatuan dan penentram hati, eratkanlah kerukunan umat beragama dalam kehidupan bangsa yang majmuk dan bersinergi. Satukan langkah kami dalam kebajikan yang menumbuhkan toleransi, saling percaya, dan empati. Jadikan Kementerian Agama berkat umat dan penjaga kedamaian sejati. Ya Allah, Tuhan penuntun perjalanan bangsa menuju masa depan, anugerahkan kepada Indonesia kedamaian yang lahir dari keadilan, keteladanan, dan kebijaksanaan. Hadirkan kemajuan yang berpijak pada nilai agama, moral, dan etika kebangsaan, sehingga Indonesia terus melangkah sebagai bangsa yang maju, bermartabat, dan berjaya taat. Ya Allah, Tuhan Maha Penjaga dalam setiap peristiwa dan bencana. Kami hadirkan doa untuk saudara-saudara kami yang tengah diuji duka, ringankan beban yang mereka pikul, dan kuatkan jiwa yang terluka. Ganti kesedihan dengan harapan baru, keselamatan dan ketabahan jiwa yang terluka. Ya Allah, Tuhan Maha Penerima setiap amal dan doa hamba. Terimalah amal bakti kami sebagai ibadah yang ikhlas dan bernilai mulia. Luruskan niat kami dalam setiap tugas pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara. Dan jadikan Kementerian Agama cahaya penuntun menuju Indonesia rukun, damai, dan sejahtera. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma adfa 'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wa suyufil mukhtalifata wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Am baladina hadza khassa wa bidal muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Wa maj'al baldatana Indonesia wa kutakarta negara khassa balatan aminan ma'muran mutma'innina muta'ina farihina farhan kamila innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Acara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, kembali tempat. Kembali ke tempat.
pembina upacara. Parade! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara menuju tribun kehormatan. Acara tambahan. Barisan diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak! Pembacaan surat keputusan tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 126/TK/tahun 2025 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan Keputusan Presiden tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Pertama, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas dharma bakti pegawai negeri sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, dan atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tertanda tangannya. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor ×2 124 tahun 2026 dengan total sebanyak 36 orang, berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lojanan sebanyak 1 orang, Mandua Kutai Kartanegara sebanyak 9 orang, ETSN 1 Kutai Kartanegara sebanyak 16 orang, ETSN 3 Kutai Kartanegara sebanyak 3 orang, ETSN 4 Kutai Kartanegara sebanyak 3 orang, Min 1 Kutai Kartanegara sebanyak 1 orang. Juga untuk mendampingi Kasubag TU dan Kepala Mandua Kutai Kartanegara. 2-3 siapa? Terima kasih Pak. Bapak izin Pak, bisa lihat ini Pak. 1, 2, 3 senyumnya Bapak izin. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih Pak. Ya.
Bapak izin 1 2 3, izin 1 2 3. Oke, siap, terima kasih Pak. Izin sekali lagi Pak, izin 1 2 3, 1 2 3, siap, terima kasih Pak. Ya, izin ya. Selamat ya. Oh,